Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang penguraian, penjumlahan, dan besar vektor dengan metode analitik nih. Oke, di video sebelumnya tentang konsep vektor, kita udah ngejelasin ya tentang analisis vektor secara singkat gitu. Yaitu gunanya adalah kita bisa mendeskripsikan koordinat si helikopter ini gitu dengan persamaan ini, yaitu R sama dengan Rx I topi tambah Ry J topi tambah Rz K topi gitu. Tapi di video tersebut tuh kita belum sempet ngurain vektornya gitu secara gamblang. Nah, di video kali ini coba yuk kita mulai dari penguraian vektornya nih. Apa sih yang dimaksud dengan penguraian vektor? Kayaknya teman-teman juga udah tahu ya, yaitu adalah memproyeksikan vektor ke arah sumbu X, sumbu Y, ataupun ke arah sumbu Z gitu. Nah, tapi di sini kita batasin ya. Kita cuma ngebahas tentang penguraian vektor di dua dimensi aja. Kenapa nggak tiga dimensi? Karena untuk penguraian vektor di tiga dimensi itu cukup kompleks. Jadi mungkin ya teman-teman kalau seandainya ambil S1 gitu di kuliah bakal dapat nih matematika dasar tentang penguraian vektor di tiga dimensi. Oke, coba yuk kita bahas penguraian vektor dua dimensi. Bayangin aja ada sebuah balok yang ada di lantai gitu. Terus kita tarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Nah, gaya ini ngebentuk sudut terhadap bidang datarnya, di mana tetanya yaitu sudutnya sama dengan 30 derajat. Dan kita bisa tuliskan nih, sumbu X itu sejajar dengan bidang datar, dan sumbu Y itu arahnya vertikal. Oke, yang ditanya adalah berapa sih komponen gaya pada arah sumbu X dan arah sumbu Y? Coba ya kita jawab. Langkah pertama untuk menguraikan vektor kayak gini, kita perlu tuliskan terlebih dahulu nih, yaitu diagram sumbunya. X sama sumbu Y gitu kan. Di mana F ini berada di sini nih. Gitu. Nah, kemudian ini sudutnya adalah theta. Untuk memproyeksikan ke arah sumbu X, kita bisa ambil nih garis putus-putus ke arah sumbu X ini. Sehingga ngebentuk nih panjang vektor dari titik sini ke titik sini. Yang dikenal sebagai Fx. Pun sama kalau seandainya kita pengen proyeksiin F ini ke arah sumbu Y. Kita ambil garis putus-putus sehingga kebentuklah panjang vektor ini. Dari titik sini ke titik sini. Yaitu Fy. Kalau nilai Fy ini kita geser ke arah sini ya, maka akan kebentuk nih, yaitu segitiga siku-siku. Ya nggak sih? Ini ada F, ini Fy, ini Fx gitu. Nah, buat tahu nilai Fx-nya berapa, Fy-nya berapa, coba yuk kita tembak dengan nilai sin maupun cos gitu. Sin theta. Sin theta adalah sisi depan bagi miring, yaitu sisi depan adalah Fy dan miringnya adalah F. Dari sini kita peroleh persamaan nilai Fy sama dengan F sin theta, di mana nilai F-nya adalah 10 Newton dan sin tetanya yaitu sin dari 30 derajat. Sama dengan 10 dikali sin 30 bernilai setengah ya. Maka diperoleh nilai Fy sama dengan 5 Newton. Artinya komponen gaya pada arah sumbu Y bernilai 5 Newton. Berikutnya, kalau seandainya kita tembak dengan nilai cos theta, sama dengan Fx dibagi dengan F. Nah, di sini kita peroleh nilai Fx. Fx sama dengan F cos theta. Sama dengan F-nya bernilai 10, cos dari 30, sama dengan yaitu setengah akar 3. Jadi diperoleh Fx-nya yaitu 5 akar 3 Newton. Atau dengan kata lain, komponen gaya ini kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X, nilainya adalah 5 akar 3 Newton. Jadi, gaya pada arah sumbu X adalah 5 akar 3 Newton, dan gaya pada arah sumbu Y adalah 5 Newton. Nah, informasi ini kalau seandainya kita tulis dengan persamaan, maka akan diperoleh nilai kayak gini nih. Kita akan urai dulu nih, yaitu ini adalah J topi, dan di arah sumbu X yaitu I topi. Sehingga kita bisa tuliskan yaitu F sama dengan Fx I topi tambah Fy J topi. Sama dengan Fx-nya bernilai 5 akar 3 dan Fy-nya bernilai 5 Newton gitu kan. Berarti persamaan gayanya yaitu F panah sama dengan 5 akar 3 I topi tambah 5 J topi. Nah, ini adalah persamaan vektor dari gayanya, sedangkan F sama dengan 10 Newton ini merupakan besar gayanya. Nanti terkait besar gayanya kita akan bahas di video terakhir nih, di sini. Oke, kebayang ya tentang penguraian vektor gitu.
Nah, berikutnya adalah kita akan belajar tentang penjumlahan vektor. Sama ya, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang penjumlahan vektor dengan metode grafis gitu. Yaitu semisal ada vektor A, vektor B, vektor C gitu, sehingga membentuk vektor kayak gini nih. Nah, bentukan grafis vektor kayak gini, nilainya adalah C panah sama dengan A panah tambah B panah gitu kan. Tapi di sini tuh belum ada nilainya nih. Berapa sih vektor A-nya gitu, vektor B-nya berapa, vektor C-nya berapa gitu. Nah, sekarang kita tuliskan nih. Semisal vektor A-nya adalah 5 I topi tambah 3 J topi tambah 2 K topi. Kemudian vektor B-nya adalah minus 4 I topi tambah 2 J topi minus K topi. Kalau seandainya kita operasiin gitu ya, berapakah nilai dari vektor C-nya? Kebayang nggak? Oke, kalau kebayang, yuk lanjut. Jadi, gini jawabannya. C topi sama dengan vektor A-nya kita tuliskan nih, yaitu 5 I topi tambah 3 J topi tambah 2 K topi. Kemudian ditambah dengan B panah ini ya, yaitu ditambah minus 4 I topi tambah 2 J topi minus K topi. Nah, buat operasi vektor kayak gini, kita akan kumpulkan nih. C panah sama dengan 5 I topi dikurangi 4 I topi. Kemudian kita kelompokkan nih vektor satuan J-nya. Ditambah 3 J topi ditambah 2 J topi. Berikutnya adalah kita kelompokkan si K topi ini, yaitu ditambah 2 K topi dikurangi K topi. Nah, kalau udah dikelompokin kayak gini, kita bisa tuliskan nih, yaitu sama dengan 5 dikurangi 4 bernilai 1 ya, sehingga I topi gitu. Ditambah 3 tambah 2, yaitu 5 J topi. 2 dikurangi 1 bernilai ya 1 ya, maka K topi gitu. Sehingga diperoleh nih, kesimpulannya adalah jadi nilai vektor C panahnya adalah I topi tambah 5 J topi tambah K topi. Oke, gimana? Udah paham lah ya tentang penjumlahan vektor gitu secara analitis. Intinya adalah kita kelompokkan nih vektor satuan yang sama, kemudian kita operasikan. Sehingga terbentuklah hasilnya gitu. Oke, kita udah tahu nih tentang penjumlahan vektor gitu. Berikutnya adalah kita akan ngebahas tentang besar vektornya. Apa sih yang dimaksud dengan besar vektor? Jadi, besar vektor adalah panjang vektornya gitu. Atau dengan kata lain adalah panjang si anak panah ini, berapa gitu kan? Buat tahu panjang vektornya berapa, sebenarnya tuh kita ada dua metode. Yang pertama yaitu besar vektor dengan menggunakan vektor terurai. Kayak gini nih, ada vektor satuannya gitu. Jadi semisal ada F panas sama dengan Fx I topi tambah Fy J topi tambah Fz K topi gitu. Kalau seandainya kita pengen tahu berapa sih besar vektor dari persamaan ini, yaitu besar dari F panah ini, yaitu mutlak F ya, sama dengan akar dari besar Fx dikuadratin tambah Fy dikuadratin tambah Fz dikuadratin. Oke, jadi ini merupakan rumus besar vektor ya, untuk persamaan vektor kayak gini nih. Contohnya gini, resultan dari suatu gaya adalah F panas sama dengan 4 I topi minus 2 J topi tambah K topi. Pertanyaannya adalah, berapakah besar gaya tersebut? Dengan satuan gayanya adalah Newton. Oke, coba yuk kita jawab. Buat tahu besar gayanya, ya udah kita bisa pakai nih, yaitu F mutlak ya, sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah Fz kuadrat. Sama dengan nilai Fx-nya adalah 4 gitu kan. Kemudian Fy-nya adalah minus 2 dan Fz-nya adalah 1. Jangan lupa dikuadratin nih kayak gini. Sama dengan akar dari 16 ditambah 4 tambah 1. Sama dengan akar 21 Newton. Artinya, besar gaya dari persamaan ini yaitu akar 21 Newton. Oke, kebayang ya? Berikutnya yaitu kalau seandainya kita pengen tahu besar vektor yang ngebentuk sudut. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak gini. Semisal ada vektor FA gitu ya. Kemudian ada vektor FB juga nih. Antar kedua vektor ini ngebentuk sudut sebesar theta. Buat tahu besar gayanya, kita bisa gunain metode grafis. Yaitu kayak gini nih. Tentang jajar genjang ya, kurang lebih. Di mana vektor R ini merupakan vektor resultanya. Besar dari vektor resultannya yaitu R mutlak sama dengan akar besar dari gayanya dikuadratin tambah besar dari gaya B dikuadratin tambah 2 FA FB cos theta.
di mana theta ini merupakan sudut yang mengapit antara besar vektor pertama dan besar vektor kedua. Contohnya gini, dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut tertentu seperti gambar di bawah. Berapakah besar resultan gaya tersebut? Oke, coba yuk kita jawab. R mutlak sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 dikali F2 dikali cos theta. Oke, sama dengan nilai dari gaya pertama adalah 2 Newton. Gaya kedua adalah 4 Newton. Kemudian sudut yang mengapit adalah 60 derajat, gitu kan? Oke, ini sama dengan akar dari 2 kuadrat adalah 4. 4 kuadrat itu 16. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 4 itu 16. 16 dikali cos 60 derajat bernilai setengah kan? Sehingga diperoleh yaitu 4 tambah 16 tambah 8. Atau sama dengan akar dari 28. Kalau kita urai nih, akar 28 nilainya adalah akar 4 dikali 7 kan? Atau sama dengan akar 4 dikali akar 7. Maka diperoleh nilai resultannya adalah 2 akar 7 Newton. Jadi, besar resultan gaya untuk vektor yang mengapit kayak gini adalah 2 akar 7 Newton. Oke deh, kita udah ngebahas mulai dari penguraian vektor sampai dengan ke besar vektornya gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!